Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke, para sedulur, rasanya gembira sekali dan rasanya lega ketika timnas sepak bola kita, timnas Garuda, timnas kesayangan kita semua saat ini sudah memperoleh pelatih yang baru ya, pasca pemecatan Coach STY atau Sintayong. Saat ini timnas sepak bola Indonesia sudah memiliki pelatih kepala Patrick Kluivert yang memang kemudian ditemani oleh dua asisten pelatih yang juga moncer, yaitu ahli taktik dan strategi, yaitu Alex Pastur dan Denny Lanzat, teman-teman. Yang jelas teman-teman, selain kedatangan Patrick Kluivert dan dua asisten pelatih yang memang luar biasa tersebut gitu, sepertinya memang nggak lama lagi kita juga akan kedatangan pemain naturalisasi baru, pemain diaspora baru, yaitu Ole Ten Haromeni, teman-teman. Yang mana Ole Ten Haromeni saat ini memang sepertinya proses naturalisasinya sedang berjalan dan tinggal menunggu saja para fan timnas sepak bola Indonesia kemudian untuk bisa kemudian nonton tampilan daripada striker Oxford United di Liga Championship Inggris ya. Ini kayaknya juga memang hasil kerjanya ini ya, upaya kerja dari Bapak Erick Thohir, lagi-lagi luar biasa Bapak Erick Thohir ini. Karena memang sebelumnya kan ini si Ole Ten Haromeni kan ini striker pilihan, striker utama daripada Football Club Utrecht di Liga Eredivisie, Liga Utama Belanda. Sepertinya memang Bapak Erick Thohir nih koneksinya luas, wawasannya luas, dan dia salah satu pemilik saham terbesar Oxford United di Liga Championship Inggris. Berhasil kemudian juga selain menaturalisasi oleh Ten Haromeni, tapi kemudian juga bisa dibawa ke Oxford United, yang mana di Oxford United ada juga pemain kita yaitu Marcelino Ferdinand yang saat ini memang berposisi sebagai winger kanan, yang belum lama ini juga memang mendapatkan menit bermain ya di Piala FA di Liga Inggris, teman-teman. Dan memang kalau kemudian dua pemain ini kemudian bergabung, artinya memang mereka akan saling mengenal dan udah memang komunikasi baik. Dan itu yang saya salut dari Bapak Erick Thohir, salah satunya itu ya. Masukin Marcelino Ferdinand ketika kemudian kemarin diperpanjang kontraknya oleh KMNZ DNZ, dan kemudian dimainkan ini di Oxford United, dan kemudian si Ole Ten Haromeni selain kemudian dinaturalisasi, kemudian juga ditarik di Oxford United. Dan ini pasti kerja kerasnya Bapak Erick Thohir. Jadi kalau kemudian banyak yang kritik gitu kan, yang menjelek-jelekkan Bapak Erick Thohir berusaha menyerang PSSI, khususnya ketum kita Bapak Erick Thohir, ya orang-orang itu betul-betul nggak sadar ya. Para netizen harus tahu gitu kan, pemain-pemain yang berkelas seperti itu, seperti Ole Ten Haromeni juga nggak akan mudah gitu kan, kecuali memang ada orang yang betul-betul bisa meyakinkan. Dan ini memang bagian daripada wawasan koneksi yang luas dari Bapak Erick Thohir gitu kan, dan idenya memang sangat cemerlang, kemudian ditarik di Oxford United, gabung dengan Marcelino Ferdinand, dan kita berdoa semoga dua pemain kita itu kemudian memang selalu bisa menjadi pemain reguler nanti di Oxford United gitu kan kedepannya, karena memang juga Liga Inggris ini kan butuh fisik yang kuat gitu kan, butuh kemampuan yang mumpuni ya. Sekalipun di Championship, Liga Inggris ini kan Piala Liga ada gitu kan, Piala FA ada gitu kan, Liga Premiernya juga main terus ini kan, yang reguler gitu kan, sehingga setiap seminggunya bisa main antara 2-3 kali ya kalau kemudian bermain di Liga Premier Inggris. Yang jelas memang yang kemudian salah satu lagi yang memang betul-betul kita tunggu adalah kehadiran daripada salah seorang pemain keturunan Indonesia, yaitu Jairo Joaquin Ritwol, yang saat ini memperkuat Royal Antwerp ya di Liga Super Belgia. Nah ini Jairo Joaquin Ritwol ini, dia ibundanya orang keturunan Manado, sedangkan bapaknya lah orang Suriname. Jadi beda ya, kalau yang kemarin bule-bule ini ada keturunannya kuat nih, pemain keturunan Suriname tentunya dari yang kulit hitam kan, ini kan berdarah Afrika ini. Jos, saya mantap kalau lihat-lihat pemain yang berambut kriwil dari ada keturunan Afrikanya, kayaknya mantap ya teman-teman. Dulu kalau kita lihat, kalau keturunan Suriname ada si masa saya dulu ketika saya masih kecil, ada kemudian trio AC Milan dulu, Marco van Basten, Ruud Gullit, dan Van Rijkaard. Dulu sempat merajai Eropa ya waktu itu AC Milan dengan trionya tersebut. Dan memang Ruud Gullit dan Van Rijkaard juga keturunan Suriname ya, Belanda Suriname.
Yang jelas memang sempat kemarin juga terjadi keraguan gimana kalau kita lihat seorang Jairo Rietwold ini memang pernah memperkuat timnas senior Belanda gitu kan. Dia punya cup internasional tuh 3 cap ya di Piala Euro 2016. Yang jelas memang celahnya di sini ada ya teman-teman, celahnya ketika kemudian salah satu aturannya pemain yang memang yang akan dinaturalisasi itu celahnya di sini aturannya nggak lebih bermain 3 kali gitu kan di laga internasional, di match internasional ketika usianya belum mencapai 21 tahun. Jadi waktu itu ketika memperkuat timnas Belanda, si Jairo Joaquin Rietwold ini waktu itu usianya masih 19 tahun teman-teman. Usianya masih 19 tahun dan dia untungnya masih mainnya cuma baru 3 kali, artinya memang kemudian ada celahnya. Dan peraturannya salah satunya lagi adalah kemudian pemain tersebut tidak bermain di babak final gitu kan, di turnamen resmi seperti Piala Dunia, Copa America ataupun kemudian Piala Asia segala macam gitu kan, ataupun Piala Eropa. Dan memang waktu itu Jairo Joaquin Rietwold waktu itu usianya masih 19 tahun. Dia mainnya baru 3 kali di Piala Euro itu dan ya nggak masuk ke final gitu kan, artinya memang dia nggak dimainkan sampai final gitu kan. Artinya memang ini sepertinya kemungkinan besar si Jairo Joaquin Rietwold itu memang kemudian bisa kemudian di naturalisasi ya. Dan ini sangat penting ya teman-teman. Kalau kita lihat Tom Hai itu memang kreator luar biasa, tapi kalau kita lihat itu kurang gas ya tenaganya. Kalau lihat Jairo Joaquin Rietwold ini keker gitu kan, terengginas kalau kita lihat. Apalagi dia ini kan box to box midfielder, artinya pemain tengah yang memang dia bisa melakukan pressure ya, high pressure. Artinya kalau di tengah kayak Gennaro Rino Gattuso ya, kalau teman-teman usianya seusia saya zaman dulu Paolo Maldini, kemudian ada Shevchenko, kemudian ada pemain tengah di AC Milan yaitu Gennaro Rino Gattuso atau si Badak Gattuso. Dia ini tipe ya, jadi Gattuso itu pemain tengah yang memang box to box midfielder, artinya dia memang kemudian memang punya fisik yang kuat, punya keuletan kemudian untuk melakukan high pressure buat pemain-pemain tengah lawan agar kemudian nggak bisa kemudian dengan nyaman menguasai bola. Dan ini memang yang sangat penting ya teman-teman. Kalau kita lihat kita punya Ivar Jenner, tapi Ivar Jenner kan sepertinya memang dia itu dinamis ya, menyerang bagus, belakang bagus, tenaganya kuat, tapi kalau pressure kurang. Kalau saya yakin ini Jairo Joaquin Rietwold, apalagi Jairo Rietwold ini kan memang kemudian memang dia saat ini pemain yang sudah matang, sudah berpengalaman gitu kan. Yang jelas Ole Ten Hag Rummenigge juga sangat penting, karena kalau saat ini memang kemudian kita punya beberapa striker yang sudah dicoba di zamannya si STY ya, seperti Ramadan Sananta, Hoki Caraka, kemudian Rafael Struijk gitu kan, Malik Rizaldi, tapi memang sepertinya memang tampilannya masih belum terengginas. Kalau Ole Ten Hag Rummenigge ini ketika saya lihat game-gamenya, ketika match-matchnya ketika di Football Club Utrecht di Eredivisie Belanda ya teman-teman, dia tipe striker yang memang nggak menunggu bola ya, dia pandai mencari bola dan memang goceannya luar biasa gitu kan. Dan sebenarnya dia dipasang sebagai winger kiri pun bagus ya. Dia tipe memang yang striker yang memang selalu rajin mencari bola, nggak cuma menunggu bola, dan memang kemudian kemampuan individunya juga luar biasa. Apalagi sekarang kemudian kalau kita lihat dia satu klub sama si Marcelino Ferdinand. Ini kita patut apresiasi kerja keras Bapak Erick Thohir. Nggak mungkin itu kemudian tiba-tiba si Oxford Unitednya tanpa kemudian urunnya Bapak Erick Thohir kemudian mendatangkan si Ole Ten Hag Rummenigge gitu kan. Tentunya ini juga kerja-kerja Bapak Erick Thohir. Seperti ketika kita lihat kemudian Ragnar Oratmangun ketika dulu nggak diperpanjang ya di Fortuna Sittard di Liga Eredivisie Belanda. Ya sepertinya juga kerjanya Bapak Erick Thohir kemudian masih bisa dimasukkan lagi ya gitu kan di Football Club Dender di Liga Super Belanda gitu kan. Perpindahannya kemudian si Tom Hai segala macam, Marcelino Ferdinand gitu kan, kita lihat kemudian kontraknya nggak diperpanjang oleh KMNZ Deinze di Liga Belgia. Sama Pak Erick ini masih diurusin ini, saya yakin sampai kemudian ditarik ke Oxford United. Begitupun Rafael Struijk, saya pasti juga yakin itu kemudian kepindahannya di Brisbane Roar itu ya pasti juga kerja-kerjanya Pak Erick Thohir. Artinya kita patut berbangga, kita patut gembira, kita patut bersyukur punya kemudian
ketua PSSI yang betul-betul care ya pada pemain-pemainnya, bukan hanya di timnas tapi pada karier pemain-pemainnya gitu kan. Yang jelas memang kalau namanya pelatih itu nggak perlu diributkan lagi ya. Namanya pelatih itu bisa datang dan pergi, tapi yang namanya kemudian tim yang kuat, solid, kemudian yang harmoni, dan kemudian ketua umum yang berdedikasi, yang berkomitmen kuat untuk prestasi timnas kita. Jelas di Bapak Erick Thohir ngelakuin ini semua, pemecatannya STY segala macam, karena memang lihat momentumnya Indonesia itu sangat penting ya. Kalau kita kemudian nggak lolos di tahun ini gitu kan, di 2025 ini, ya masih nunggu sampai 5,5 tahun lagi yang ceritanya pasti berubah juga gitu kan. Kalau kita lihat tim-tim di segrup sama Indonesia itu juga sekarang juga berbenah ya. Kemarin Bahrain di Piala Teluk mengalahkan Saudi Arabia. China ini belakangan, berapa bulan belakangan ini sudah kemudian menaturalisasi 3 pemain Brazil ya. Artinya semuanya memang udah mengasah pisaunya masing-masing gitu kan. Lagi-lagi teman-teman, kita dukung timnas kita untuk kemudian lolos di putaran final Piala Dunia. Dan kalau kemudian ada framing-framing yang menjelek-jelekkan PSSI, utamanya incarannya Bapak Erick Thohir, saya pikir kita harus kemudian menghindari ya menonton konten-konten yang berbahaya yang mengadu domba sama pecinta timnas ya teman-teman. Yang saya ceritakan ini ya sekedar kemudian untuk meyakinkan teman-teman apa yang dilakukan Bapak Erick Thohir itu patut kemudian kita dukung bersama, nggak lain dan nggak bukan untuk kemudian meloloskan timnas sepak bola kita menuju Piala Dunia 2026. Nah itu aja teman-teman. Akhir kata, salam sepak bola.